Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih, yang selalu menolong kami, menyertai, tidak pernah meninggalkan, tapi selalu ada bersama kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami melewati hari ini dengan kekuatan-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Tertulis demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ayat ini bermakna bahwa kita tidak perlu takut, minder atau malu untuk berdoa atau meminta di hadapan Tuhan. Setiap orang sama-sama memiliki kesempatan untuk datang pada Tuhan. Terlebih lagi karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus oleh kuasa darah-Nya yang telah menebus dan menyucikan kita. Ia telah menjadi pengantara dan imam agung bagi kita untuk selama-lamanya, sehingga kita tidak perlu takut untuk datang ke hadirat Tuhan untuk menyampaikan permohonan kita. Saudara tidak perlu merasa rendah diri, walaupun kita bukan seorang nabi, tidak fasih dalam berkata-kata, dan walaupun kita memiliki kekurangan atau bahkan telah melakukan kesalahan, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 9-14, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang datang berdoa di bait Allah. Orang Farisi itu karena berdoa dalam kesombongan malah tidak didengarkan. Sebaliknya pemungut cukai itu karena hancur hati dan merendahkan diri serta bertobat di hadapan Tuhan, doanya didengarkan dan ia dibenarkan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang yang datang berdoa kepadanya. Yang penting adalah sikap hati kita, tulus dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelebihan Elia disebutkan dalam ayat yang ke-17 ini. Dikatakan, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kesamaan kita dengan Elia kiranya bukan hanya terletak pada sama-sama sebagai manusia biasa, tapi hendaknya juga pada kesungguhan dalam berdoa. Doa yang kita naikkan hendaknya dipanjatkan dengan penuh iman, percaya kepada Tuhan, bukan dengan keraguan-raguan. Jangan kita bimbang saudara saat berdoa. Dalam Yakobus 1 ayat 6-7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi penting saudara bagi kita untuk tidak bimbang saat berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Iman kita dilandaskan pada Kristus yang telah berkorban bagi kita dan yang memegang segala kuasa di langit dan di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman sebesar biji sesawi. Dalam Lukas 17 ayat 6 tertulis, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Biji sesawi itu kecil sekali saudara,
Artinya iman kita tidak perlu sebesar gunung, karena iman yang kecil saja dapat memiliki dampak dalam hidup kita. Di sini saudara, Tuhan hendak menyampaikan kepada kita bahwa beriman sebenarnya tidaklah sulit, karena Ia menghargai iman kita, walaupun kecil, dan dengan iman itu Tuhan akan bekerja menolong kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Doa kita tidak akan sia-sia, karena didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Dia mau memberikan apa yang kita perlukan. Kesembuhan, pemulihan, pertolongan, berkat dan mujizatnya disediakannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, kami renungkan pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami berdoa dengan iman yang sungguh kepada-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan iman kami, jamah hati kami, dan singkirkanlah ya Tuhan segala kebimbangan, segala keraguan-raguan dalam hati kami. Kami mau sungguh-sungguh percaya, beriman yang teguh kepada-Mu. Kami yakin setiap doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Kami dapat percaya dan berharap kepada-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, seperti Elia yang adalah manusia biasa, tapi ia sungguh-sungguh berdoa, sehingga doanya dijawab dan dikabulkan oleh Engkau. Kami juga mau berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya dengan iman kami kepada-Mu, bahwa Engkau Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang berada dalam pergumulan, sakit penyakit, apapun penyakitnya ya Tuhan. Engkau menjamah, menyembuhkan, memulihkan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, persoalan dalam berbagai hal, agar Tuhan Engkau menolong, campur tangan, berikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib, pembelaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.